Sebuah kereta api melintasi padang rumput terbuka Kenya, menempuh seluruh panjang negara itu dalam waktu kurang dari 5 jam. Di bawahnya, singa berkeliaran, gajah berjalan. Savana liar membentang ke segala arah. Tetapi kereta ini tidak berada di tanah. Ia terbang di atas semuanya, meluncur di sepanjang jalur beton yang ditinggikan di atas bumi, melintasi sungai, lembah, dan taman nasional tanpa menyentuh sejengkal pun lahan yang dilindungi. Ini adalah jalur kereta api standar Kenya, dan merupakan salah satu proyek konstruksi paling menakjubkan yang pernah diselesaikan di benua Afrika. Berikut adalah angka-angka yang akan membuat Anda terhenti. Jalur kereta api membentang hampir 500 km, dibangun dalam waktu kurang dari 3 tahun, dan biayanya mencapai 66 triliun rupiah. Hampir setiap bagiannya, dari rel baja hingga pilar beton hingga lokomotif itu sendiri, dirancang dan dikirim oleh satu negara, Tiongkok. Tetapi sebelum Anda bertanya bagaimana, Anda perlu memahami mengapa. Karena kisah di balik jalur kereta api ini bukan hanya tentang beton dan baja. Ini tentang sebuah negara yang sangat membutuhkan perubahan, dan sebuah negara adidaya global yang melihat peluang yang tidak ingin diambil oleh siapapun. Mari kita mulai dari awal. Sebuah negara yang terjebak di masa lalu. Kenya terletak di ujung timur Afrika. Ibu kotanya, Nairobi, adalah salah satu kota terpenting di benua itu. Kota ini merupakan pusat bisnis, teknologi, dan diplomasi. Dan tepat di ujung negara itu, di pantai Samudra Hindia, terdapat pelabuhan Mombasa. Ini adalah salah satu pelabuhan tersibuk di seluruh Afrika. Setiap hari, kapal kargo besar tiba, membawa barang bukan hanya untuk Kenya, tetapi juga untuk negara-negara yang berjarak ratusan kilometer ke pedalaman, seperti Uganda, Rwanda, dan Sudan Selatan. Tetapi inilah masalahnya. Mengangkut barang-barang itu dari Mombasa ke Nairobi, perjalanan sekitar 500 km, dulunya merupakan mimpi buruk. Jalur kereta api tua yang menghubungkan kedua kota ini dibangun oleh Inggris lebih dari 100 tahun yang lalu, selama pemerintahan kolonial. Jalur itu tidak pernah ditingkatkan. Kereta api melaju dengan kecepatan yang terasa lebih seperti bersepeda daripada layanan angkutan barang. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu beberapa jam bisa berlarut-larut lebih dari 1 hari, bahkan kadang 2 hari. Truk pun hanya sedikit lebih baik, menyebabkan kemacetan di satu-satunya jalan raya utama, mogok di tengah panas, dan menaikkan harga untuk semua orang. Biaya pengiriman barang dari pelabuhan ke pedalaman Afrika Timur termasuk yang tertinggi di seluruh dunia. Bisnis lokal membayar lebih mahal untuk memindahkan kontainer dari Mombasa ke Nairobi daripada yang dibayarkan perusahaan di Eropa untuk mengirim barang melintasi seluruh negara. Bayangkan apa artinya bagi sebuah negara yang sedang berusaha berkembang. Setiap produk yang tiba melalui pelabuhan tersebut menjadi lebih mahal pada saat sampai ke orang-orang yang membutuhkannya. Petani tidak dapat menjual hasil panen mereka dengan cukup cepat. Pabrik tidak dapat memperoleh bahan baku tepat waktu. Klinik di daerah pedesaan menunggu lebih lama untuk mendapatkan persediaan medis. Pemilik toko kecil menyaksikan keuntungan mereka lenyap karena biaya transportasi yang tidak dapat mereka kendalikan. Seluruh perekonomian melambat karena jalan dan rel kereta api masih terbelakang. Ini bukan hanya merepotkan, tetapi juga menghambat seluruh generasi bisnis Kenya untuk bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Dan semakin tua rel kereta api era kolonial ini, semakin buruk keadaannya. Rel melengkung karena panas. Sebagian besar jalur menjadi tidak aman dan akhirnya ditinggalkan. Kenya membutuhkan sesuatu yang berani, sesuatu yang benar-benar baru. Dan itulah yang muncul selanjutnya. Tawaran Cina dan rencana yang mengubah segalanya. Pada tahun 2014, Cina memberikan tawaran kepada Kenya yang hampir mustahil untuk ditolak. Exim Bank Cina, sebuah lembaga keuangan milik negara, menawarkan pinjaman kepada Kenya sekitar 64,6 triliun rupiah. China Road and Bridge Corporation, salah satu perusahaan konstruksi terkuat di Cina, akan menangani seluruh proyek, mulai dari desain hingga penyelesaian. Dan Cina akan memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada uang, yaitu para insinyurnya, teknologinya, dan tenaga kerjanya. Ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar yang disebut inisiatif Sabuk dan Jalan. Cina berinvestasi dalam infrastruktur di seluruh Asia, Afrika, dan sekitarnya, bukan semata-mata karena kemurahan hati, tetapi sebagai strategi jangka panjang. Ketika Tiongkok membangun jalur kereta api di Kenya,
Mereka mengekspor baja Tiongkok. Mereka menggunakan mesin-mesin Tiongkok. Mereka melatih pekerja lokal menggunakan metode Tiongkok. Mereka mengumpulkan pembayaran pinjaman selama beberapa dekade. Dan mereka membangun hubungan yang membentuk perdagangan dan politik selama bertahun-tahun mendatang. Beberapa orang menyebut ini diplomasi cerdas. Yang lain menyebutnya strategi ekonomi. Bagaimanapun, bagi Kenya, hasilnya sama. Sebuah jalur kereta api yang tidak akan pernah dibangun jika tidak ada Tiongkok. Sebelum satupun bulldozer bergerak, para insinyur Tiongkok terbang dan mulai mensurvei seluruh rute sepanjang 500 km menggunakan data satelit dan pesawat terbang. Mereka memetakan setiap bukit, setiap lembah, setiap penyeberangan sungai. Mereka menghitung di mana bagian yang ditinggikan akan dibutuhkan, di mana tanahnya lunak, dan di mana medan membutuhkan solusi teknik khusus. Fase perencanaan ini saja melibatkan ratusan spesialis yang bekerja di seluruh lanskap selama berbulan-bulan. Dan begitulah konstruksi dimulai. Puluhan ribu pekerja tiba di lokasi. Mesin-mesin berat bergerak melintasi lanskap seperti pasukan kemajuan yang bergerak lambat. Rantai pasokan dibentuk untuk mengirimkan baja, beton, dan peralatan ke puluhan zona konstruksi aktif secara bersamaan. Tujuannya sederhana di atas kertas, tetapi hampir tidak dapat dipercaya dalam kenyataan. Membangun jalur kereta api layang modern sepanjang 500 km dalam waktu kurang dari 3 tahun. Disinilah kisah sebenarnya dimulai. Sebelum satu rel pun dapat diletakkan, para insinyur harus mengatasi salah satu tantangan terbesar dalam keseluruhan proyek. Lanskap Kenya di sepanjang rute sebagian besar berupa sabana datar, dengan hamparan tanah berpasir lepas yang mudah bergeser dan runtuh. Jadi, pertempuran pertama bukanlah melawan jarak. Ratusan bulldozer bergerak melintasi zona konstruksi, meratakan bukit dan mengisi cekungan untuk menciptakan permukaan yang rata. Meratakan tanah hanyalah langkah awal. Pasir lepas tidak stabil, mudah bergeser, tenggelam, dan menyebabkan retakan jika langsung dibangun di atasnya. Untuk mengatasinya, insinyur memompa air ke dalam pasir agar partikel saling mengikat lebih rapat. Setelah mencapai kelembapan yang tepat, tanah menjadi lebih padat dan siap diperkuat lebih lanjut. Derek raksasa menjatuhkan beban berat berulang kali untuk memadatkan tanah, menghilangkan rongga udara, dan membuatnya lebih kuat. Setelah itu, mesin penggilas meratakan dan menekan permukaan hingga semakin padat. Terakhir, lapisan tanah merah ditambahkan, diratakan, dan dipadatkan kembali untuk memperkuat struktur. Lapisan demi lapisan, tanah dipadatkan hingga sangat kuat dan stabil. Proses ini diulang sepanjang ratusan kilometer dengan pengujian ketat di setiap tahap. Tujuannya memastikan tidak ada kegagalan di kemudian hari, karena perbaikan akan jauh lebih mahal. Setelah selesai, tanah benar-benar berubah menjadi fondasi yang kokoh. Pasir savana yang lunak ini berubah menjadi fondasi keras yang mampu menahan beban konstruksi berat. Di atasnya, proyek besar mulai terbentuk. Jalur kereta api standar Kenya dibangun di atas ribuan pilar beton setinggi sekitar 15 meter, masing-masing berbobot hampir 90 ton dan berjarak sekitar 35 meter, membentang luas di dataran. Dari kejauhan, tampak seperti kelabang beton raksasa yang merayap di lanskap. Dari dekat, berdiri di dasar salah satu pilar ini, rasanya seperti berdiri di kaki gedung pencakar langit. Setiap pilar ini dibangun di lokasi. Para pekerja merakit cetakan baja, mengisinya dengan beton berkekuatan tinggi yang diperkuat dengan batang baja, dan membiarkan setiap kolom mengering dan mengeras sebelum melanjutkan ke kolom berikutnya, ribuan kali melintasi ratusan kilometer. Di tengah terik matahari Kenya, setiap pilar harus ditempatkan dengan tepat, karena kesalahan kecil sekalipun dalam penyelarasan akan mengacaukan seluruh dek jembatan di atasnya, memaksa koreksi mahal di kemudian hari. Tetapi pilar-pilar itu hanyalah kaki-kakinya. Setelah berdiri, tantangan selanjutnya adalah menghubungkannya, membentangkan dek jembatan beton di setiap celah untuk membentuk platform yang ditinggikan, tempat kereta api nantinya akan berjalan. Ini dilakukan menggunakan sesuatu yang disebut balok pracetak. Bayangkan balok penopang jembatan sebagai balok beton raksasa sepanjang sekitar 30 meter dan berat hingga 100 ton. Setiap balok dicetak di halaman pabrik dekat lokasi konstruksi, dibentuk dengan hati-hati di dalam cetakan baja, dan diperkuat dengan kabel baja berkekuatan tinggi yang diregangkan kencang sebelum beton dituangkan. Ketika beton mengeras, kabel-kabel tersebut menariknya dari dalam, membuat seluruh balok berkali-kali lebih kuat daripada beton biasa. Setelah balok penopang siap,
Mesin khusus yang disebut gantri peluncuran bergerak di sepanjang puncak pilar yang sudah dibangun, menjangkau ke depan untuk mengambil setiap balok penopang dan menempatkannya dengan tepat di antara dua pilar. Toleransi kesalahan hanya beberapa milimeter pada balok yang beratnya setara dengan 10 ekor gajah dewasa yang diangkat tinggi di atas tanah. Setelah setiap balok penopang ditempatkan, kabel baja yang melewati badannya dikencangkan lebih lanjut menggunakan mesin hidrolik. Kemudian material pelindung dipompa masuk untuk menyegel semuanya agar tidak berkarat. Satu persatu, balok demi balok, dek jembatan tumbuh. 30 meter setiap kali, hari demi hari, kilometer demi kilometer. Pada saat bagian-bagian yang ditinggikan selesai, Kenya memiliki struktur yang membentang di Taman Nasional dan koridor satwa liar tanpa satupun persimpangan jalan, pagar, atau gangguan terhadap hewan di bawahnya. Gajah masih berjalan bebas. Taman Nasional Nairobi, yang terletak tepat di tepi ibu kota Kenya, dilintasi tanpa satupun hewan yang dipindahkan. Jalur kereta api melintasi semuanya. Baja yang lentur seperti spageti dan kokoh seperti batu. Setelah dek jembatan yang ditinggikan selesai, pekerjaan selanjutnya adalah memasang rel itu sendiri. Dan disinilah skala produksi industri yang terlibat menjadi benar-benar sulit dipercaya. Rel baja tidak keluar dari tanah dalam bentuk yang sudah jadi. Rel tersebut dimulai sebagai blok baja tebal yang disebut billet. Masing-masing beratnya beberapa ton. Ini dimuat ke dalam tungku industri besar dan dipanaskan hingga sekitar 1000 derajat Celcius, 200 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, baja tidak pecah saat dipukul. Ia mengalir. Ia membengkok. Ia dapat dibentuk. Dari tungku, setiap batangan yang menyala dimasukkan melalui serangkaian mesin penggulung yang bekerja seperti mesin pembuat pasta, tetapi untuk logam. Pada lintasan pertama, baja sedikit ditekan dan diregangkan lebih panjang. Kemudian lagi, dan lagi, setiap lintasan membentuk kembali penampang sedikit demi sedikit, perlahan-lahan membentuk profil rel kereta api yang tepat, alas yang lebar dan rata, bagian tengah yang tinggi dan sempit, dan kepala yang membulat di atas, tempat roda kereta api nantinya akan bergulir. Pada saat sebuah batangan menyelesaikan proses penggulungan ini, ia telah meregang dari balok yang hanya beberapa meter panjangnya menjadi rel yang membentang hingga 100 meter. Itu adalah panjang lapangan sepak bola yang terbuat dari satu potong baja yang dibentuk di bawah tekanan yang sangat besar saat menyala merah panas. Rel kemudian didinginkan perlahan dan hati-hati untuk memastikan tidak melengkung atau retak. Diluruskan di bawah roll dan dipotong sesuai panjang standar sebelum dikirim ke lokasi konstruksi. Nah, disinilah sesuatu yang patut dipikirkan. Rel kereta api yang tergeletak begitu saja di tanah hanyalah sebuah batang logam. Yang menjadikannya bagian fungsional dari sistem kereta api adalah semua yang ada di bawahnya. Bantalan beton. Bantalan beton adalah balok persegi panjang yang diletakkan di bawah rel dan menahannya di tempatnya. Masing-masing memiliki panjang sekitar 2 meter, berat sekitar 250 hingga 300 kg, dan terbuat dari beton prategang. Artinya kabel baja diregangkan dengan kencang di dalamnya sebelum beton dicor, memberikan kekuatan ekstra pada setiap bantalan untuk menahan benturan konstan dari kereta api berat. Setiap bantalan dilengkapi dengan klip, pelat, dan baut logam. Ini menahan rel dengan kuat ke bantalan, sehingga tidak dapat bergeser ke samping, bahkan di bawah gaya yang sangat besar yang terjadi ketika kereta api bermuatan berbelok di tikungan atau mengerem dengan kecepatan penuh. Berikut detail yang menempatkan semuanya dalam perspektif. Setiap kilometer jalur kereta api ini membutuhkan sekitar 1.600 hingga 1.700 bantalan. Seluruh jalur memiliki panjang sekitar 472 km. Jika Anda menghitungnya, Anda akan melihat ratusan ribu balok beton individual. Masing-masing diproduksi, diangkut, dan dipasang dengan presisi. Bagian rel dirakit terlebih dahulu menjadi modul sekitar 12 hingga 15 meter, masing-masing berisi sekitar 20 hingga 25 bantalan rel, sebelum diangkat ke posisi di dek jembatan. Metode modular ini memungkinkan kru untuk memasang bagian-bagian besar dengan cepat daripada menempatkan setiap komponen satu persatu. Setelah terpasang, setiap modul disejajarkan untuk mempertahankan jarak rel standar 1,435 meter, pengukuran yang sangat penting, sehingga penyimpangan sekecil apapun akan membuat jalur kereta api tidak aman untuk digunakan. Setelah rel diletakkan di atas bantalan dan diklip pada posisinya, kru menggunakan proses yang disebut pengelasan termit untuk menyambung ujung-ujung rel yang berdekatan. Dalam pengelasan termit,
Reaksi kimia menghasilkan panas yang sangat tinggi sehingga melelehkan baja, menggabungkan dua ujung rel menjadi satu bagian logam yang mulus. Ketika dilakukan di seluruh jalur, hasilnya adalah jalur baja tunggal yang berkelanjutan, membentang ratusan kilometer tanpa sambungan, tanpa tonjolan, tanpa titik lemah. Kereta api dapat melaju di atasnya dengan kecepatan penuh tanpa getaran atau guncangan. Apa yang sebenarnya diubah oleh jalur kereta api ini? Ketika kereta pertama melaju dari Mombasa ke Nairobi pada tahun 2017, perjalanan memakan waktu sekitar 4,5 jam. Jalur kereta api era kolonial lama, jika masih beroperasi, bisa memakan waktu lebih dari 24 jam untuk perjalanan yang sama. Itu bukan peningkatan kecil. Itu adalah transformasi total. Barang-barang yang dulunya disimpan di truk yang bergerak lambat, atau gerbong kereta api kuno sekarang bergerak cepat dan efisien dari pantai ke jantung Afrika Timur. Petani dapat memasarkan hasil panen mereka lebih cepat. Bisnis dapat merencanakan rantai pasokan mereka dengan percaya diri. Penumpang melakukan perjalanan di gerbong ber-AC dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada sebelumnya, dan koridor satwa liar di bawah bagian yang ditinggikan tetap utuh karena jalur kereta api berada di atasnya. Proyek ini mempekerjakan puluhan ribu pekerja Kenya selama konstruksi. Banyak di antaranya memperoleh keterampilan dalam bidang teknik modern, pengoperasian mesin, dan pemeliharaan teknis yang belum pernah mereka akses sebelumnya. Insinyur dan teknisi lokal dilatih untuk mengoperasikan lokomotif dan sistem sinyal buatan Tiongkok. Stasiun-stasiun baru menjadi pusat kegiatan di komunitas yang belum pernah melihat infrastruktur transportasi modern sebelumnya. Kota-kota di sepanjang rute mulai mengalami peningkatan aktivitas ekonomi, karena barang dan orang bergerak melalui kota-kota tersebut dengan kecepatan yang tidak pernah dapat didukung oleh sistem lama. Bagi warga Kenya biasa, perbedaannya langsung terasa. Seorang pedagang di Nairobi sekarang dapat memesan barang yang tiba di pelabuhan Mombasa dan mengharapkannya tiba pada hari yang sama. Sebuah keluarga yang bepergian antara kedua kota tersebut tidak perlu lagi memperhitungkan biaya perjalanan semalam. Mahasiswa, pekerja, dan wisatawan tiba-tiba memiliki pilihan yang cepat, andal, dan terjangkau yang sebelumnya tidak ada. Kisah-kisah di balik proyek konstruksi terbesar, terberani, dan paling menakjubkan di planet ini dijelaskan dengan cara yang benar-benar masuk akal. Jika Anda menikmati video ini, tekan tombol suka. Itu benar-benar membantu lebih banyak orang menemukan konten seperti ini. Berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan yang berikutnya.